Shalom, Happy Soul Family, selamat pagi. Kembali lagi sama saya Renungan. Sebelum mulanya, marilah kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Bapa untuk pagi hari ini Tuhan, Kau sudah memberikan kami kesempatan Tuhan untuk kami menghirup udara segar dan melakukan aktivitas kami keseharian Tuhan. Tuhan Kau pimpin Bapa, Engkau berkati juga Tuhan untuk renungan yang akan hamba bawa Tuhan. Biarlah menjadi berkat untuk yang mendengar Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berucap syukur. Haleluya, amin. Aku punya satu tema untuk renungan kali ini, hidup tapi mati. Itu ada di ayat Efesus 2 ayat 1. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Jadi kebanyakan orang itu kan hidupnya tuh secara banyak yang bekerja gitu kan. Kebanyakan mereka melakukan kehidupan mereka itu secara jasmani saja gitu kan. Ya mereka bekerja, terus mereka yang melakukan aktivitas-aktivitas di luar sana gitu kan. Dan mungkin ada yang melayani juga gitu kan. Namun kalau yang kita tahu gitu kan, kalau dari kitab tuh menyatakan sebelum seseorang mengenal Kristus, mereka itu akan mati secara rohani mereka gitu kan, karena dosa-dosa yang mereka telah perbuat gitu kan. Nah, kematian rohani itu adalah dimana kondisinya terputusnya hubungan mereka dengan Tuhan. Jadi karena hubungan manusia dengan Allah putus, jadi mereka kerohaniannya itu akan mati gitu kan. Dan kerohanian mati rohani itu gara-gara dosa-dosanya mereka yang mereka perbuat juga secara sengaja maupun tidak sengaja gitu. Dan walaupun fisik kita gitu ya, fisik kita itu masih hidup gitu, tapi secara kerohaniannya kita mati, itu akan merasakan kayak hampa-hampa biasa aja gitu. Karena secara fisik oke, kita hidup gitu, tapi secara kerohanian kita mati. Jadi kayak hidup hidup mau mati tak mau gitu ya. Semacam perumpamaan kayak gitu kan. Jadi penyebab kita untuk benar-benar jauh dari Tuhan itu sih karena sebenarnya dari dosa-dosa yang benar-benar kecil yang kita perbuat, yang kita nggak tahu, yang kita nggak sengaja gitu kan. Menurut kita ini sih nggak bakalan dosa, nggak bakalan ini, nggak bakalan itu gitu. Itu kan hanya menurut kita, ada pemikiran kita saja gitu kan. Tapi secara rohaninya ya dengan contohnya dengan kita berdoa aja gitu, itu tuh udah mulai membuka rohani kita loh gitu. Itu tidak akan mematikan rohani kita gitu. Kita doa makan, kita doa tidur gitu kan, doa setiap hari gitu kan. Itu tuh sudah sedikit demi sedikit tuh membuka untuk kematian rohani kita itu akan meningkat gitu. Kalau seandainya kita melakukan itu dengan hati kita yang tulus dan dengan pemikiran kita yang selalu positif gitu kan. Jadi, nah, aku ada satu ayat lagi sih, kayak lo yang di Yesaya 59 ayat 2. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Ya, dengan dosa apapun itu kita pasti akan selalu, iblis tuh selalu senang gitu kan. Kalau seandainya kita melakukan hal-hal yang jauh dari Tuhan, hal-hal yang bukan keinginannya Tuhan, itu tuh iblis tuh akan senang seperti itu gitu kan. Jadi jangan sampai kerohanian kita itu mati dan kita yang diem aja gitu. So kejarlah gitu, bagaimanapun caranya bikin kerohanian kita bangkit lagi, bikin kerohanian kita hidup gitu. Karena dengan rohani kita dan jasmani kita hidup, kita akan merasakan yang benar-benar luar biasa lagi bersama Tuhan. Dan rancangan-rancangannya juga yang sangat indah gitu untuk kedepannya gitu. Kalau seandainya kita yang rohani kita mati dan kita nggak ada usaha untuk kita membangkitkannya lagi, itu pasti akan beda sih dari yang mungkin dia yang
oke lu senyum tapi kayak gak ada hidup yang sangat memuaskan gitu. Dengan cara kita melakukan keseharian, entah bekerja, mengurus anak atau apapun gitu. Kalau seandainya kita kerohanian kita hidup, jasmani kita juga hidup, itu pasti akan lebih mantap lagi. Ya itu aja sih yang aku mau bawain. Aku berharap dan sampai saat ini juga aku masih membangun kerohanian aku gitu. Jangan sampai selalu terpuruk dengan dosa-dosa yang udah kita perbuat gitu kan. Jadi akan lebih enjoy kalau misalnya kita melakukan semuanya dan mengandalkan Tuhan juga sih dalam kehidupan kita sih. Jadi yang kita tahu gitu kan, caranya gimana sih kalau seandainya kita tuh jauh dari Tuhan gitu kan. Satu, kita cuma cukup datang pada Tuhan, kita mohon maaf gitu kan, minta ampun gitu kan, tobat lah istilah kasarnya. Terus dan kita tuh benar-benar menerima Yesus tuh sebagai satu-satunya tuh jalan untuk hidup kita gitu. Jadi kita membuat hidup kita kok dalam persekutuan doa gitu kan, yang benar-benar nyata dengan Tuhan gitu kan. Entah doa, entah kita baca firman Tuhan, entah kita taat lah dalam firman Tuhan gitu. Itu tuh udah sangat membantu kita untuk membangun rohani kita gitu. Itu aja sih. Jadi jangan pernah puas dengan hidup secara jasmani saja. Pastikan kita juga hidup rohani kita selalu terhubung dengan Tuhan, selalu baca firman Tuhan gitu. Jadi dengan tema aku hidup tapi mati, ya itu. Jadi kita jangan merasa puas dengan kehidupan kita yang hanya hidup secara jasmani, tapi kita membutuhkan hidup secara rohani kita. Sebelumnya mari kita tutup doa. Tuhan, terima kasih Bapak untuk renungan pagi ini Tuhan. Tuhan, biarlah Tuhan Kau buka hati kami Tuhan, biarlah secara kerohanian kami tidak mati Tuhan, secara kerohanian kami selalu hidup, selalu bangkit, dan kami selalu terhubung dengan Engkau Bapa. Biarlah Tuhan kami selalu mengandalkan Engkau dan kami selalu berserah kepada Engkau Tuhan. Biarlah secara rohani, secara jasmani kita selalu bangkit Tuhan, selalu hidup Bapa, tidak ada kata mati Tuhan. Dan ampunilah Tuhan setiap kesalahan-kesalahan yang sudah kita perbuat Tuhan, baik yang sengaja maupun yang tidak sengaja. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan kehidupan kami secara jasmani dan rohani kami Tuhan ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berucap syukur. Haleluya. Amin.